Halo, tonton video ini ya kamu sedang lupa akan tugasmu sebagai seorang hamba kepada Tuhanmu, lupa akan tugasmu sebagai makhluk sosial kepada sesamamu, lupa akan tugasmu sebagai pemimpin terhadap rakyat-rakyatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Izul Taufik Syukron. Di sini kita akan berbicara tentang beberapa hal yang akan mengingatkanmu jika kamu sedang lupa. Kita akan berbicara tentang beberapa hal yang akan menjadikanmu lebih baik. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita akal untuk berpikir, yang telah memberikan kita mata untuk melihat, yang memberikan kita hati untuk merasakan, empati, simpati, yang telah memberikan kita seluruh organ tubuh yang kita gunakan untuk kebaikan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bisa bangun pagi, kemudian sholat subuh, kemudian mengawali hari kita dengan segelas kopi dan sepiring gorengan. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kita pada hari ini, hari esok, dan hari lusa yang akan datang. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita bagaimana hidup yang benar, yang telah mengajarkan kita bagaimana bersosial yang baik dan benar, yang telah mengajarkan kita bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan yang benar. Teman-teman yang sedang menonton video ini dimanapun Anda berada, pernah nggak sih teman-teman itu mendengar suatu ungkapan, atau pernah nggak sih teman-teman itu merasa bahwa telah melupakan banyak hal, atau tiba-tiba melakukan sebuah kesalahan sedangkan teman-teman itu tidak sadar bahwa itu kesalahan? Atau pernah nggak sih teman-teman sadar bahwa di umur teman-teman yang sekarang ini banyak hal yang telah teman-teman lupakan, banyak kesalahan yang telah teman-teman lakukan. Nah, ada suatu ungkapan dalam bahasa Arab yang sangat realistis, yang sangat ada satu ungkapan dalam bahasa Arab yang sangat cukup untuk memberitahu kepada teman-teman bahwa lupa dan kesalahan itu adalah bukan sebuah kecacatan, bukan sebuah keniscayaan yang ada pada diri manusia. Kira-kira bunyinya seperti ini: al-insan mahallul khata wa nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Akan tetapi kalimat ini harus digunakan dengan bijak. Jangan sampai segala bentuk kesalahan teman-teman, segala bentuk kelupaan teman-teman, baik salah atau lupa yang disengaja maupun tidak disengaja, kemudian ayat ini, kalimat ini dijadikan pembelaan terhadap salah dan lupa teman-teman yang teman-teman lakukan secara ketersengajaan. Itu tidak boleh. Artinya apa? Satu hal yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, bahwa lupa
Nah, pertama kita bahas tentang salah. Satu hal yang harus teman-teman sadari bahwa salah memang tidak bisa dipisahkan dari seorang manusia. Yang namanya manusia pasti pernah salah. Namun, apakah ketika kita salah, kita harus enjoy saja atau apatis acuh tak acuh terhadap kesalahan kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita contoh ketika Nabi di setiap harinya melakukan istighfar. Dalam hadis dikatakan mi'ata marrah. Nabi melakukan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya itu mi'ata marrah, 100 kali. Poin pentingnya apa, teman-teman? Nabi telah mencontohkan kita. Ketika kita, yang namanya manusia itu tidak bisa terlepas dari salah, tidak bisa terlepas dari lupa. Maka satu hal yang harus kita lakukan, dan ini adalah tips Nabi SAW yang paling, saya rasa paling mudah untuk kita lakukan, yaitu meminta maaf. Ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meminta maaflah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Nabi dikatakan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam satu hari. Apakah setiap hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kesalahan? Tentu tidak. Tentu tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita ketahui bersama adalah sosok yang maksum dari kesalahan. Segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas dasar tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin sebuah kemaksiatan. Artinya Nabi itu tidak pernah melakukan kesalahan, namun Nabi mengajarkan kita untuk meminta maaf, senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poin pentingnya apa? Sekali lagi saya ulangi adalah minta maaf, istighfar. Minta maaf kepada Allah. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaflah kepada Allah dengan istighfar, banyak istighfar. Ketika kita berbuat dosa kepada sesama, meminta maaf kepada sesama, misal kepada tetangga atau kepada teman kita, minta maaf. Kemudian yang kedua adalah lupa. Lupa kalau dipandang dengan spektrum yang lebih luas, lupa merupakan salah satu nikmat yang sangat atau paling sering dilupakan oleh kita semua. Lupa tidak mestinya selalu dikonotasikan dengan hal yang buruk. Kita sering melihat atau kita sering menjudge orang yang lupa adalah orang yang lemah. Orang yang sedikit-dikit lupa adalah orang-orang yang EQ-nya rendah. Mungkin di suatu sisi itu benar, tapi menjudge lupa sebagai suatu keburukan atau kelemahan itu tidak sepenuhnya benar. Karena lupa itu bisa dipandang sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Anda ketika Anda dulu di waktu kecil pernah jatuh, main sepeda jatuh, terus kemudian luka. Kalau misalkan Allah tidak menjadikan Anda lupa terhadap rasa sakit yang waktu itu Anda rasakan, mungkin sampai sekarang Anda tidak berani untuk belajar berjalan. Anda akan tidak bisa berlari, Anda tidak akan bisa berjalan, karena Anda terlalu terbayang bagaimana ketika Anda ingin melangkah, Anda selalu teringat dengan rasa sakit tersebut. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, sekali lagi lupa terkadang menjadi nikmat. Teman-teman pernah melihat bahwa
banyak dari orang yang stres sana itu, yang di luar sana stres itu karena gagal move on atau tidak bisa melupakan masalah yang pernah ditimpanya. Gagal move on dari masalah-masalah kehidupan yang pernah ia alami. Akhirnya apa? Berujung stres. Salah. Ada yang orang baru ditinggalkan oleh pacarnya. Kemudian dia tidak bisa melupakan pacarnya, sehingga di setiap harinya yang dipikirkan hanya pacarnya. Yang dipikirkan hanyalah segala sesuatu yang berkaitan tentang pacarnya. Lihat cewek di sana seperti dia melihat pacarnya, lihat kursi di sampingnya seperti dia melihat sosok pacarnya yang duduk di sampingnya. Bukankah itu lupa? Jika teman-teman tidak bisa lupa dengan sakit itu, teman-teman akan sesat. Nah, dengan teman-teman lupa itu merupakan lupa tadi menjadi sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman, di samping lupa sebagai nikmat, lupa juga bisa sebagai bala petaka, sebagai sumber petaka baik diri kita ataupun orang lain. Contoh misalkan mana lupa yang menjadi petaka adalah orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lupa akan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia di dunia ini congkak, sehingga dia di dunia ini sombong terhadap sesamanya, sehingga di dunia ini dia berlaku semena-menanya. Sholat ditinggalkannya, kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, menghormati orang tua, menunaikan amanah, dilupakannya. Ada sebuah refleksi yang diberikan Al-Quran dalam surat Maryam. Di akhir surat Maryam itu diceritakan bahwa nanti di hari kiamat itu, di hari akhir itu, di kehidupan setelah hidup yang pertama ini, di kehidupan setelah kematian, jadi orang-orang yang dulunya lupa terhadap kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan lupa, dalam keadaan buta. Lalu orang-orang tersebut mengatakan, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, orang-orang yang tadi lupa kepada nikmat-nikmat Allah, orang-orang yang tadi lupa terhadap kewajiban-kewajibannya kepada Allah, dia mengatakan lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan lupa, sedangkan kemarin aku adalah orang yang basiro, yang bisa melihat. Kata Allah, ingat kata Allah, qala rabbi qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah akibat kamu dibangkitkan dalam keadaan buta itu, karena akibat ketika atatka ayatuna, ayat-ayat kami datang, ayat-ayat kebesaran Allah itu menghampirimu, kamu lihat ayat-ayat Allah itu, fanasitaha, namun kamu lupa, wa kadzalikal yauma tunsa, maka sekarang pun pada hari ini kamu dilupakan. Lupa menjadi petaka ketika seorang hamba lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa menjadi petaka ketika seorang pemimpin lupa terhadap kewajibannya kepada rakyat-rakyat. Teman-teman, maka ketika kita lupa, maka satu-satunya obat dari lupa adalah ingat. Ketika mungkin kemarin kita lupa akan kewajiban kita, maka mari kita ingat-ingat kembali bahwa dalam Al-Quran itu Allah mengatakan,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tujuan kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dulu pernah kita lupakan, sekarang kita ingat kembali. Yang dulu sholat pernah kita lupakan, pernah kita tinggalkan, sekarang kita kerjakan lagi. Kita ingat bahwa kita punya kewajiban untuk sholat, kita punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama. Jika dulu ketika kita menjadi pemimpin, kita lupa akan kewajiban-kewajiban kita kepada rakyat-rakyat kita, maka sekarang kita ingat bahwa kullukum ra'in, kata Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa semua kita ini, saya, Anda yang menonton video ini adalah ra'in, seorang pemimpin, dan seluruh pemimpin, dan wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Jika kemarin kita pernah lupa, kita menjadi seorang guru yang tidak amanah, guru yang tidak menunaikan kewajiban kepada muridnya dengan baik dan benar, maka mari kita ingat sekarang, sekali lagi ingat bahwa seluruh amanah, segala amanah yang diembankan kepada kita, yang diembankan Allah kepada kita, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Maka lebih baik sekarang kita capek-capek, sekarang kita berlelah letih untuk menunaikan segala bentuk amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan di hari kemudian kita bersenang-senang atas lelah letih kita pada hari ini. Baik teman-teman, itu saja yang bisa sampaikan. Setidaknya ada 2 atau 3 poin yang menjadi kesimpulan pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ketika kita berbuat salah, maka segeralah minta maaf. Ketika kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, segeralah beristighfar. Dan ketika kita berbuat salah kepada sesama kita, segeralah meminta maaf. Kemudian yang kedua adalah lupa tidak mestinya kita pandang sebagai sebuah kelemahan semata. Tidak semestinya kita pandang lupa itu sebagai sebuah kekurangan semata, bahwa lupa merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sadari dan syukuri. Kemudian yang ketiga adalah poin terakhir, yaitu ketika kita lupa, maka satu-satunya obat dari lupa adalah ingat. Lupa kepada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat adalah kuncinya. Ingat, sebagaimana yang tadi sudah saya katakan, ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.